Kita sudah memasuki di sesi 9, kita akan berdiskusi tentang etika publikasi dalam menghasilkan karya ilmiah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, segenap pimpinan di Universitas Widya Husada Semarang yang saya hormati, mari kita mulai diskusinya. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan etika research, yang kedua tentang etika publikasi, dan yang ketiga adalah etika menyebarluaskan karya ilmiah. Nah, salah satu acuan kita di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 39 tahun 2021. Ini adalah yang terbaru tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Nah, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma di perguruan tinggi. Jadi ini kita salah satu acuan dasar di Indonesia sebagai dosen di perguruan tinggi. Kita akan membahas tentang Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021. Ini menggantikan peraturan menteri sebelumnya terkait dengan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Bapak Ibu semuanya, nuwun sewu, saya akan mulai lagi presentasinya, dimulai dari pasal 2 saja, karena pasal 1 itu adalah definisi-definisi. Di pasal 2 itu, sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah normatif, ya, dan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Maka di pasal 3 disambung, integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah ditujukan untuk menjaga budaya akademik di perguruan tinggi dan membina sivitas akademika dosen mahasiswa agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik. Jadi peraturan Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 ini sebenarnya untuk melindungi kita sebagai sivitas akademika supaya kita terhindar dari pelanggaran etika atau integritas akademik. Kita terhindar dari pelanggaran etika akademik. Maka ini sangat mulia. Dulu peraturannya itu membahas tentang pelanggarannya, tetapi peraturan yang baru itu adalah dibahas tentang integritas akademiknya. Lalu Bapak Ibu semuanya, di pasal 9, pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah itu yang ada dalam Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 itu terdiri atas fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Irawan itu yang terakhir itu pengajuan jamak ke beberapa jurnal dalam satu waktu. Apa saja pengertian-pengertian dari A sampai F ini dijelaskan di pasal 10. Fabrikasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 itu merupakan pembuatan data penelitian dan atau informasi fiktif. Jadi tidak ada penelitian, tidak ada pengambilan data, tetapi di situ peneliti atau dosen atau sivitas akademika itu bisa menghadirkan sebuah data. Berarti datanya itu adalah data yang fiktif, tidak nyata. Ya. Bisa apakah ini terjadi? Ada terjadi, nanti akan saya berikan contohnya. Tidak ada penelitian, tidak ada data atau keterangan atau bukti yang sahih yang menguatkan bahwa seorang peneliti atau satu kelompok peneliti itu melakukan pengambilan data, tetapi dia mendapatkan datanya atau bisa menghadirkan data tanpa penelitian. Ini disebut dengan fabrikasi, pabrik membuat. Yang kedua, falsifikasi. Falsifikasi merupakan perekayasaan data atau informasi penelitian. Ada datanya asli, tetapi tidak sesuai yang diharapkan misalnya. Kemudian diubahlah, di-engineering, direkayasa supaya sesuai dengan hipotesis. Itu disebut falsifikasi. Betul, pengambilan datanya betul, dilakukan pengambilan data, tetapi setelah diolah kok tidak sesuai dengan harapan. Kemudian beberapa data tersebut di engineering, direka supaya itu sesuai. Itu disebut falsifikasi.
praktek ini banyak dilaporkan dan merupakan salah satu pelanggaran akademik. Seolah-olah memang ada pengambilan data, ya, tetapi kemudian data yang aslinya itu diubah menjadi data yang tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat. Salah satunya itu. Yang ketiga adalah plagiat. Ini menarik karena plagiat yang dimaksudkan dalam pasal 9 huruf C itu merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat. Mengambil tetapi tidak mensitasi. Itu adalah plagiat level 1, level paling parah. Yang kedua, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber. Walaupun sudah menyebutkan sumber, tetapi kalau cara copy paste-nya itu adalah salin kertas, tetap disebut dengan plagiat. Hati-hati, nggih. Walaupun menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri, sebagian atau seluruh karya milik orang lain, walaupun menyebutkan sumber, tetap dikatakan sebagai plagiat. Karena kita tidak memiliki sintesis atau daya pikir sintesis terhadap yang kita baca. Walaupun sudah mengutip, tetap plagiat. Yang C, mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Kita sudah pernah publikasi dan kita menggunakannya lagi, kita lupa bahwa kita tidak menyebutkan bahwa itu sudah kita publikasikan. Itu juga self plagiarism, plagiat terhadap hasil karya yang kita hasilkan. Jadi pengertian plagiat ada 3: mengambil milik orang lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat. Yang kedua, sudah menyebutkan sumber tetapi tidak mengubah kata-kata atau kalimatnya dengan bahasa kita sendiri, tetap itu plagiat. Dan yang ketiga, mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik kita yang sudah itu menjadi public domain dan tanpa menyebutkan sumbernya. Lalu yang keempat, kita akan mencoba mendiskusikan tentang kepengarangan yang tidak sah. Sebagaimana dimaksudkan pada pasal 9 huruf D, merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan berupa menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya. Ya, ini yang disebut dengan ghost author. Ghost author. Tidak berkontribusi apapun, tetapi kemudian nama kita di dalam sebuah paper itu adalah kepengarangan tidak sah. Yang B, menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya. Ada tim peneliti, ya, yang dia mengikuti kegiatan riset dengan mengikuti semuanya dan memiliki kontribusi, tetapi saat publikasi tidak diikutkan karena kepentingan angka kredit atau apa. Itu juga kepengarangan yang tidak sah. Tidak sahnya itu bukan karena nama kita tidak ada, tetapi justru nama orang lain yang itu terlibat dalam riset kita dan tidak kita cantumkan. Yang C, menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi. Jadi menyuruh orang untuk membuatkan artikel atau karya ilmiah, ya, dan kita tidak memiliki kontribusi apapun, dan itu membuatkan untuk kita. Apakah praktek ini ada? Ada, diduga ada. Makanya dalam Permendikbudristek ini disampaikan secara gamblang bahwa kepengarangan tidak sah itu adalah menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi, nunut tetapi tidak berkontribusi. Yang B, menghilangkan nama orang yang berkontribusi di dalam sebuah karya. Atau C, menyuruh orang lain untuk membuat karya dan dinamakan kita sendiri. Itu tidak boleh. Yang kelima, pelanggaran integritas akademik adalah konflik kepentingan. Merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan diri dan merugikan pihak tertentu. Misalnya kita dua pendapat yang mereka tidak kita akui dan kita hanya mengakui yang milik kita. Atau misalnya kita mempublikasikan hasil penelitian kita yang itu terkait dengan barang komersial, misalnya obat atau jamu atau apa, kemudian
Kita hanya mengambil sebagian yang kita untungkan, kita publikasikan, sementara di situ yang berkaitan dengan pihak lain yang itu juga sebenarnya objektif tetapi kita tidak mau menyampaikannya. Yang keenam adalah pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih satu jurnal ilmiah. Jadi satu artikel kemudian dikirimkan ke beberapa jurnal, lalu mereka menerimanya dan mereka menerbitkannya, dua-duanya atau tiga-tiganya. Atau gambling, ya belum sampai terbit, kita submit, kemudian siapa dulu yang accept, yang menerima, kemudian yang itu akan dilanjutkan, sementara yang lainnya kita akan tarik. Itu juga perbuatan melanggar integritas akademik. Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat praktek ini. Ini benar-benar terjadi pada saat sekitar tahun 2012, di saat Indonesia gandrung untuk publikasi internasional. Lalu ada beberapa orang yang iseng membuat satu paper judulnya Mapping Indonesian Paddy Field Using Multiple Temporal Satellite Imagery. Itu diterbitkan atau dikirimkan ke African Journal of Agricultural Research. Dan ini benar-benar terbit. Penulisnya adalah Nonoli, Agnes Monica, and Inul Daratista. Institute of Dangdut, Jalan Tersesat nomor 1 Jakarta 10.000 Indonesia. Ini pernah terjadi. Jadi pada saat kita gandrung, Indonesia ini gandrung pada publikasi internasional, sekelompok ini, peneliti ini coba menyamarkan, menulis satu paper dinamakan Agnes Monica, Inul Daratista, dan Nonoli, dikirimkan ke African Journal of Agricultural Research, dan dia benar-benar terbit di volume 7 nomor 28. Nah, apa yang terjadi ini adalah peristiwa memalukan, dan mungkin ini akan terjadi di banyak orang atau sebagian orang, dan mudah-mudahan tidak ada di institusi kita. Jadi orang tidak melakukan apa-apa, kemudian menyuruh orang lain untuk membuatkan paper dan itu terbit. Kalau ini bukan menyuruh orang lain, tetapi orang ngetes apakah jurnal itu benar-benar menjaga integritas akademik atau tidak. Ternyata ini orang yang ngetes jurnal, dan tidak semua jurnal itu menjadi penjaga gawang ilmu pengetahuan. Makanya mengapa peer review artikel hasil research itu pada saat digunakan untuk angka kredit itu harus direview ulang, karena ada dugaan jurnal-jurnal asal terbit dia mencederai proses penerbitan standar internasional. Nah, ini memalukan, dan ini ada barangnya, ini ada. Tidak hanya satu, diulangilah. Coba lagi tes effect of methane emission from fertilizer application, ditulis oleh Linono, Inul Daratista, dan Agnes Monica, masih sama dengan Institute of Dangdut, Jalan Tersesat, Jakarta Pusat. Corresponding autorsnya adalah Dehgani 001 Gmail. Ini terbit di Journal of Life Science Biomed. Ini terbit di volume 2 nomor 4 2012 juga. Nah, berarti kan ada masalah dengan sistem publikasi yang harusnya jurnal itu berfungsi sebagai wadah amal akademik, berubah menjadi bentuk komersial yang sangat brutal, sehingga mereka tidak melakukan pengecekan apakah betul ada peneliti namanya Linono, kemudian Inul Daratista dan Agnes Monica, dari ada nggak sih Institute of Dangdut itu, ada nggak sih gitu. Mereka nggak ngecek itu. Ya. Itulah mengapa kemudian ketika kita membangun sebuah jurnal, pada saat kita mengundang orang itu, kita meminta mereka menggunakan email official. Kemudian dia juga bisa kita diminta menambahkan orchid atau macam-macam. Itu adalah dalam rangka untuk mengurangi risiko terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kasus menarik di case ketiga yang kami suguhkan kepada Bapak Ibu semuanya, namanya adalah authorship for sale, some journal willing to add authors to paper they didn't write. Ini adalah dia menawarkan $300 dan you can be added as an author to a paper even if you had no role in the research. Jadi kita modal membayar ke sebuah jurnal $300, kemudian mereka editornya itu akan menambahkan nama kita ke dalam paper yang
orangnya itu nggak ngerti apa-apa terhadap paper yang dihasilkan itu. Tiba-tiba terbit dan nama kita muncul di sana tanpa kita tahu itu research apa, membahas apa dan seterusnya. Ini bisa diakses di Retraction Watch tahun 2017. Jadi hal-hal semacam ini itu dideteksi sejak lama oleh saintis-saintis dunia, adanya praktek-praktek yang tidak baik atau pelanggaran etika publikasi di dalam sebuah jurnal. Nah, contoh lainnya adalah Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat nih dari Retraction Watch itu authorship for sale ya. Ini contoh dari email yang mempraktekkan praktek-praktek tidak baik dalam sebuah publikasi. Ini kami coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Ini ada email yang masuk ini, due to my busy schedule and patient overload, I am not able to write or publish any paper, but no, this is needed for my promotion. Ada seorang yang kalau dilihat dari bahasanya ini mungkin ini adalah praktisi kesehatan ya, dia sangat sibuk tetapi butuh untuk promosi gitu. One of my colleagues told me that your journal can help me with this. Dia mengatakan bahwa salah satu kerabat saya atau teman saya itu mengatakan bahwa jurnal yang Anda kelola itu bisa membantu saya terkait hal ini. I will be glad if you can add me as a co-authors on any medicine related article, or if someone can write article on my behalf and help me in publishing some article. Jadi ini ada seorang saintis yang ngetes kepada editor gitu. Dear editor, ngaku sebagai dokter gitu atau praktisi kesehatan yang dia mengatakan dia sangat sibuk, tidak mungkin menulis artikel dan dia butuh promosi gitu. Lalu dia bilang, bisa nggak sih jurnal Anda ini memfasilitasi kami dengan cara menambahkan saya sebagai co-authors, atau ada seseorang yang boleh menulis artikel untuk saya dan itu dipublish. Nah, lalu dijawablah oleh editornya, thanks for your email atau for your mail. Below are some of the title of paper two author just which are ready for publication. Dia mengatakan, ini loh kami punya 2 judul yang sudah siap untuk dipublikasi. There are some other paper available. Yeah. The author have no money to pay for that publication, so they look for someone to be included as co-author who can pay for the publication charge of the above paper. Jadi dia mengatakan, ini loh sudah siap paper, sudah siap terbit, tapi mereka nggak mampu bayar. Intinya, mau nggak Anda membayar? Also still have who can write about 40 which you can authors. Dia menawarkan lebih jauh lagi, ya kan? He is working on them now and be ready for publication next week. On the other hand, we could request some author to add your name as co-author in the research, and you just have to pay the publication fee, $300 for 2 papers. Dia menjual, kamu cukup membayar $300 untuk 2 paper, and we will request the author to input your name in those paper, or we request them to write new article for you. Ini adalah praktek sangat mengerikan yang terlaporkan di Retraction Watch, ya. $300 untuk 2 paper, atau dia akan ada orang yang dipekerjakan untuk menuliskan sebuah artikel untuk orang lain. Ini terekam jelas ini, ya kan? Ini di Retraction Watch. Lalu kita baca lagi, ada lagi kasus keempat adalah citation for sale, ya. Citation for sale ini, dear XXX, we have deleted the name of the college. How are you? My name is Zhang. I am from China. I am a businessman. My business is about sitting for money. Business sitting for money, coba Bapak Ibu semuanya. Please let me introduce the nature of this business dan sebagainya, bla 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 bla. Kita lihat lagi. So now I invite you to cooperate into this business. The corporation method is as follow. The price is $50 for each citation. Jadi apa ya? Menawarkan kepada orang bahwa untuk meningkatkan citasi, tolong
hubungi kami gitu. Dia akan menambahkan $50 untuk citasi di jurnal-jurnal berimpact factor. Nah, ini kan praktek-praktek pelanggaran etika akademik seperti ini yang kemudian diperangi. Oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya, semua jurnal itu mempraktekkan publication etik di menu website mereka, dan rujukannya macam-macam, bisa KOPE, bisa macam-macam lah. Di Indonesia dulu juga ada itu etika publikasi yang dikeluarkan oleh LIPI. Nah, biasanya dikenal dengan duties of the authors, dan ini saya mengambil dari websitenya Elsevier. Ada 11 setidaknya. Yang pertama itu adalah reporting standard, yang kedua itu data access and retention, yang ketiga originality and acknowledgement of sources, kemudian yang keempat itu terkait dengan multiple, redundant, or concurrent publication, dan yang kelima adalah confidentiality, lalu authorship of the paper, hazard and human or animal subjects, declaration of competing interest, notification of fundamental error, image integrity, and also clinical trial transparency. Ini adalah menjadi dasar dalam mengembangkan budaya menjaga integritas akademik. Kita akan bahas satu-satu, Pak Irawan, Bu Ambar, dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, apa yang disebut penulis harus menyajikan laporan yang akurat tentang riset yang dilakukan. Jadi ini mewakili tidak boleh adanya fabrikasi dan tidak boleh adanya falsifikasi. Bahwa pembahasan atau diskusinya harus objektif terkait dengan signifikansinya. Ini mewakili atau menyerang yang tadi disebut dengan konflik kepentingan. Jadi pembahasannya itu harus objektif. Data yang mendasari harus akurat, valid, atau asli. Data yang digunakan untuk membahas atau yang dibahas itu harus first hand data, akurat, valid, asli, tidak ada fabrikasi, tidak ada falsifikasi. Artikel harus secara detail dan referensinya cukup untuk memungkinkan orang lain mereplikasi karya tersebut. Bahwa artikel yang kita buat atau metodenya itu harus valid sehingga orang lain itu bisa mereplikasi. Pernyataan yang menipu atau secara sengaja tidak akurat merupakan perilaku yang tidak etis dan tidak dapat diterima. Jadi standarnya adalah melaporkan data asli, membahas berdasarkan data yang disajikan. Itu yang disebut dengan reporting standard. Yang kedua, ada istilah dalam publication ethic itu adalah data access and retention. Itu ada dua isu utama. Yang pertama, penulis harus dapat diminta untuk memberikan data penelitian yang mendukung makalah mereka untuk proses review dan atau untuk memenuhi persyaratan publikasi terbuka. Jadi editor itu berhak menanyakan data asli kepada penulis, dan penulis harus dengan senang hati mengirimkannya kepada editor pada saat ditanyakan. Yang kita tulis di dalam paper itu adalah data olahnya, ya, sebagai grafik, sebagai gambar, sebagai tabel, dan disajikan dengan cara-cara yang lebih menarik dan unik. Tetapi penulis itu harus bersedia ketika editor itu meminta data aslinya itu mana, ya, sourcesnya mana, itu peneliti harus oke, ini data mentahnya. Tenang, mereka publikasi jurnal yang bagus, editornya itu akan menjaga kerahasiaan sehingga tidak perlu ragu pada saat editor menanyakan data, ya kita berikan saja. Toh ketika publication ethic itu ada duties of authors, juga ada duties of the editors dan sebagainya. Yang kedua, penulis harus siap untuk menyediakan akses publik ke data tersebut jika memungkinkan, dan harus siap untuk menyimpan data tersebut selama beberapa tahun setelah publikasi. Mengapa kok kita harus mencantumkan corresponding authors? Itu pada saat artikelnya terbit, ada kemungkinan scholars, ya, mahasiswa pasca sarjana, mahasiswa sarjana atau periset itu dia tidak cukup bisa memahami terhadap hasil yang disajikan dalam gambar dan tabel. Maka wajar jika ada peneliti menanyakan terkait instrumennya, terkait datanya, terkait apa, dan kita itu harus siap berdiskusi kepada para peneliti yang membaca artikel kita. Dia akan menanyakan ini datanya dari mana, instrumennya apa. Nah, jika ada korespondensi seperti itu, artinya ada orang lain yang sedang memperhatikan riset kita, dan kita harus siap, selalu siap untuk mendiskusikan itu kepada penanyanya. Jangan kemudian kita menanyakan, oh enggak bisa,
Itu adalah instrumen yang kami kembangkan. Harusnya kita dengan senang hati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, silakan. Ada komunikasi pribadi lewat email atau apa. Makanya itulah mengapa ada corresponding authors itu dicantumkan emailnya. Nah, atas risiko terhadap itu, maka kemudian angka kreditnya diberikan lebih banyak atau setara dengan first author jika corresponding authors itu bukan merupakan first author. Jadi mengapa ketika corresponding author itu bukan first author, dia diberikan 40% dalam perhitungan kredit di Indonesia. Karena dia bertanggung jawab terhadap proses submission, review, kemudian sampai dengan dipublikasikan, dan after publication itu juga menjadi tanggung jawab corresponding author. Karena corresponding author yang akan dihubungi, diuber-uber oleh pembaca ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan signifikansi atau data yang mendukung riset yang dipublikasikan tersebut. Nah, berikutnya lagi, bagian dari publication ethic adalah originality and acknowledgement of sources. Penulis harus memastikan bahwa karyanya asli, ya. Yakin bahwa menulis surat bahwa ini adalah originally work, dan jika penulis telah menggunakan karya atau kata-kata orang lain telah dikutip dengan tepat, ya, dan telah memperoleh izin, misalnya menggunakan sumber-sumber lain, itu harus ada. Makanya di dalam cover jurnal yang bagus itu dia akan meminta cover letter, surat lamaran, dan di dalamnya itu ada bahwa ini adalah originally work dan belum pernah dipublikasikan dan sedang tidak dipertimbangkan di jurnal lain, dan semua gambar, data atau orang atau siapapun yang ada di dalamnya itu kami sudah mendapatkan izin tertulis dari para respondennya itu. Yang kedua, pengakuan yang tepat atas karya orang lain harus selalu diberikan, ya. Tadi urusannya dengan sitasi itu. Lalu yang ketiga, informasi yang diperoleh secara pribadi seperti dalam percakapan, korespondensi atau diskusi dengan pihak. Nah, itu tidak boleh digunakan atau dilaporkan tanpa izin tertulis yang eksplisit dari sumbernya. Misalnya kita melakukan perlakuan terhadap orang-orang, ya, misalnya perawat-perawat atau pekerja medik atau apapun. Itu pada saat kita mau publikasi, jika di situ ada foto, kita harus mendapatkan izin dari respondennya bahwa ini akan dipublikasikan. Walaupun itu sudah ditutup matanya atau digambari apapun supaya tidak terlihat, tetapi itu harus mendapatkan izin tertulis, dan itu harus dilampirkan pada saat kita submit ke jurnal. Atau itu bisa diwakili dengan terbitnya ethical clearance. Jadi kalau riset-riset di bidang kesehatan akan ditanya itu apakah memiliki clearance atau tidak. Kalau memiliki clearance, diterbitkan nomor clearance-nya ini dan sertifikat clearance-nya itu bisa dilampirkan, yang kita mendapatkan jaminan bahwa riset yang kita lakukan itu sudah memenuhi aspek-aspek itu. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang multiple, redundant, or concurrent publication. Seseorang penulis itu tidak boleh menerbitkan manuskrip, ya, yang menggambarkan penelitian yang pada dasarnya sama di lebih dari satu jurnal. Intinya kita tidak boleh datanya sama, ya kan, pembahasannya juga sama, pokoknya menggambarkan penelitian yang pada dasarnya sama di lebih satu atau dua jurnal, itu tidak boleh. Yang kedua, mengirimkan naskah yang sama ke lebih dari satu jurnal secara bersamaan merupakan perilaku yang tidak etis dan tidak dapat diterima. Karena itu ngerjain editor, gitu, ngerjain orang lain, dan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran etika integritas akademik. Secara umum, seorang penulis itu tidak boleh mengajukan artikel yang telah diterbitkan sebelumnya ke jurnal lain, ya, kecuali dalam bentuk abstrak atau sebagian dari tesis akademik yang diterbitkan atau sebagai preprint. Jadi ada dua isu menarik di sini, ya. Pertama, ada tiga isu menarik. Pertama, ketika secara substansi itu sama, datanya sama, pembahasannya sama, itu diajukan ke dua jurnal itu tidak boleh. Apalagi yang kedua, naskahnya sama persis, diajukan ke dua jurnal juga tidak boleh. Yang pertama itu naskahnya nggak sama, tetapi substansinya sama, itu pun nggak boleh. Apalagi yang kedua, barangnya sama, jelas nggak boleh lagi. Yang ketiga,
sudah terbit dan diterbitkan lagi itu juga tidak boleh, kecuali dalam bentuk open access full text sebuah laporan penelitian atau tesis akademik atau sebagai preprint. Jadi kalau kita sebagai preprint itu boleh kita mensubmitnya kembali. Contohnya ini saya punya paper ya, artikel yang saya tulis itu pada saat saya submit ke sebuah jurnal di Thermal Science and Engineering Progress, mereka mengatakan apakah ini akan diterbitkan dalam bentuk preprint? Ya, saya jawab ya, lalu saya terbitkan preprintnya itu dalam SSRN. Persis barangnya persis, judulnya sama, penelitiannya sama, teksnya sama persis, tetapi yang satu adalah preprint ya. Preprint itu berarti unedited ya, atau tidak direview, terbit. Lalu yang di jurnal ini juga sama. Nah, ini menarik karena preprint ini akan menjadi bahan perbincangan ya. Ini di-download 23 kali, kemudian abstraknya itu dilihat 74. Nah, setelah itu terbit. Nah, bedanya apa? Judulnya sama persis. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah yang di sini itu sebagai teksnya ya. Yang di sini sebuah artikel terbit dan sudah direview. Nah, isinya yang berbeda karena ada review. Sehingga orang akan melihat, oh ini sebagai teks pertama yang ditulis oleh kami dan ini adalah teks yang sudah terbit, sudah direview. Malah bagus. Nah, sekarang platform preprint itu banyak, MDPI mengeluarkan preprint, kemudian OSF, Archive dan macam-macam itu preprint semuanya. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan kerahasiaan, bahwa informasi yang diperoleh selama layanan atau pekerjaan atau riset rahasia itu tidak boleh digunakan tanpa izin tertulis yang jelas dari orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Contohnya kita melakukan praktek klinikal, praktek klinik, misalnya akan membuat case study terkait dengan pemasangan atau teknik radiologi tertentu, maka harus ada tujuan bahwa Bapak Ibu itu sedang melakukan riset dan hasilnya akan dipublikasikan. Ketika pasiennya mengatakan nggak boleh, ya nggak bisa. Tetapi kalau pasiennya oke, silakan dipublikasikan, maka itu kemudian bisa. Dan itu pun harus ada keterangan, misalnya printed with permission atau macam-macam lah itu. Jadi dipublikasikan dengan persetujuan. Kalau itu ada gambar atau data. Lalu berikutnya lagi yang menarik dan banyak dibahas itu tentang authorship of the papers, terkait dengan kepengarangan. Siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menjadi autor dalam sebuah paper? Kepengarangan itu harus dibatasi, bukan pada jumlah ya. Jumlahnya bisa banyak, silakan. Harus dibatasi pada mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep, desain, pelaksanaan, atau interpretasi studi yang dilapor. Jadi authorship of paper itu tidak dibatasi pada jumlahnya, tetapi dibatasi pada siapa saja yang memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep, desain, pelaksanaan, pengolahan data, penulisan artikel. Itu yang boleh masuk di dalam authors. Semua orang yang telah memberikan kontribusi substansial harus dicantumkan sebagai co-author. Sebaliknya, orang yang memiliki kontribusi signifikan harus dia menjadi co-author, tidak boleh dilupakan, itu tidak boleh dihapus. Yang ketiga, orang lain yang telah berpartisipasi dalam menghasilkan artikel namun tidak memenuhi syarat untuk menjadi author, cukup dituliskan sebagai acknowledgement. Contohnya misalnya mahasiswa membantu pengambilan data ya kan, atau budekan itu mengawasi proses riset, atau ketua LPPM mengelola risetnya, itu cukup dia dituliskan sebagai acknowledgement. Misalnya Pak Irawan menulis artikel karena Bu Ambar itu menandatangani kontraknya Pak Irawan, ya Bu Ambar cukup disampaikan di acknowledgement, tapi dia Bu Ambar bukan merupakan authors karena dia berkontribusi iya, tetapi tidak berkontribusi substansial terhadap risetnya, hanya berkontribusi terhadap pengelolaannya. Nah, kalau di SPMI ya, standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang diatur juga di dalam Permendikbud nomor 3 2020, maka orang yang terlibat dalam standar proses dan standar luaran itu authors. Tapi siapa saja yang hanya terlibat di dalam standar pengelolaan, maka dia tidak cukup dikatakan sebagai authors. Ya. Reviewer yang nggak mungkin. Ya. Ketua LPPM mengelola riset, Pak Kaprodi yang menyetujui, ya dia cukup. Kalau misalnya harus dituliskan, ya tuliskan aja di acknowledgement, tapi tidak mungkin dia sebagai authors.
Lalu penulis korespondensi harus memastikan bahwa semua rekan penulis berkontribusi. Ya. Yang bertanggung jawab itu ternyata adalah corresponding author. Itu harus memastikan bahwa semua rekan penulis itu berkontribusi dan tidak ada rekan penulis yang tidak pantas disertakan dalam artikel. Jadi corresponding author memastikan bahwa hanya penulis yang berkontribusi saja yang masuk di dalam list of the authors. Kalau ada yang ini sebenarnya nggak berkontribusi, maka corresponding authors yang menentukan bahwa ini harus dilakukan penghapusan terhadap daftar author. Nah, kalau misalnya sudah ada gimana, kan nggak mungkin juga kita menghapus nama yang tidak ada. Ya cukup dikirimkan kembali kepada orangnya itu untuk membaca ulang, lalu apakah ada tambahan atau apakah mereka memberikan koreksi atau apa, tetapi harus paling tidak dia berkontribusi terhadap final draftnya itu. Ya, kalau kemudian kita kirimkan lewat WA, ini saya ikutkan ya di author, kirim ke saya. Lalu 3 menit berikutnya, oke, saya setuju. Berarti dia tidak melakukan apapun terhadap paper itu. Kecuali dia mengatakan, oke, saya akan baca ini sehari, dan nanti kalau ada koreksi akan saya berikan. Lalu pada saat dia dikirimkan lewat WA, lalu dia 2 jam berikutnya, dia akan mengoreksi, tambahkan ini diganti ini. Berarti dia memberikan kontribusi substansi terhadap artikel itu. Dia memang tidak melakukan proses risetnya, tetapi pada saat melakukan hasilnya itu atau menyajikan hasilnya itu terlibat. Lalu berikutnya lagi, semua rekan penulis telah melihat dan menyetujui versi final dari artikel dan telah menyetujui pengajuannya untuk publikasi. Ini harus ada author contribution statement, dan juga dia sign bahwa oke, kami setuju bahwa semua penulis itu setuju terhadap versi final dari artikel ini sebelum dikirimkan ke sebuah jurnal. Lalu penulis itu diharapkan untuk mempertimbangkan dengan cermat daftar dan urutan penulis ya, sebelum mengirimkan naskahnya. Hati-hati, karena hanya dalam keadaan luar biasa saja editor akan memberikan penghapusan atau penataan ulang penulis setelah naskah itu diserahkan. Dan beberapa kasus harus dijelaskan dalam sebuah surat resmi. Saya pernah lupa mencantumkan teman saya yang dia memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap paper yang saya tulis. Pada saat submission tidak. Lalu pada saat review, itu saya menambahkannya. Maka saya ditegur sama editor jurnal, dan saya harus membuat surat resmi ditandatangani secara official bahwa saudara X itu terlibat penuh dalam penelitian ini dan ditandatangani secara resmi, dan saya kirimkan ke editor, baru editornya mengatakan oke, dan diterima sebagai co-author. Sampai sedetail itu sebuah editor jurnal bereputasi itu menjaga diri dari potensi terhadap pelanggaran etika atau integritas akademik. Nah, dan semua penulis itu juga harus setuju dengan penambahan, penghapusan atau penataan ulang tersebut. Jadi jangan main-main urutannya, itu harus dipertimbangkan matang-matang oleh corresponding authors sebelum submit ke sebuah jurnal, yang secara urutan itu adalah urut dari kontribusi terbesar ke kontribusi terkecil. Nah, kalau corresponding author boleh dipilih nama paling belakang pun tidak masalah, dia sebagai corresponding authors. Nah, yang berikutnya lagi yang terkait dengan etika akademik, etika publikasi itu adalah hazard and human or animal subject. Jika riset melibatkan bahan kimia, prosedur atau peralatan yang memiliki bahaya tidak biasa, ya bahaya luar biasa itu yang melekat pada penggunaannya, maka penulis itu harus jelas mengidentifikasi dalam manuskrip bahwa potensi bahayanya ini itu harus jelas di situ. Yang kedua, jika riset melibatkan subjek hewan atau manusia, penulis harus memastikan bahwa manuskrip berisi pernyataan semua prosedur telah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan pedoman institusional yang relevan, bahwa komite etik yang sesuai telah menyetujuinya. Jadi kalau kita menggunakan subjek hewan atau manusia, mutlak diperlukan yang namanya ethical clearance, ya Bapak Ibu semuanya. Tuh. Kalau yang pertama itu jika kita menggunakan bahan kimia, di situ kan ada material datasheet ya, material handling datasheet itu yang kita gunakan di situ. Yang ketiga, penulis harus menyertakan pernyataan bahwa persetujuan telah diperoleh ya, untuk eksperimen dengan subjek manusia. Hak privasi subjek manusia itu harus selalu diperhatikan. Peneliti itu harus memuliakan orang, memuliakan subjek. Jadi tidak boleh
kita menyalahgunakan kewenangan sebagai peneliti, dumah peneliti terus saya nggak bisa. Kita dibatasi oleh privasi orang lain gitu. Lalu untuk subjek manusia, penulis harus memastikan bahwa pekerjaan yang dijelaskan telah dilakukan sesuai dengan kode etik Asosiasi Medis Dunia ya di Deklarasi Helsinki. Pasti Bapak Ibu yang dari Stikes paham ini. Dan semua eksperimen hewan harus mematuhi pedoman yang berlaku. Ya, clearance tadi. Ya, macam-macam itu banyak yang mengeluarkan mungkin. Lalu berikutnya lagi tentang Declaration of Competing Interest. Konflik kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan pribadi ya, secara individu ya, pribadi, kepentingan untuk bersaing, dan tanggung jawabnya terhadap kegiatan ilmiah dan penerbitan. Semua penulis harus mengungkapkan setiap hubungan keuangan dan pribadi dengan orang atau organisasi lain yang dapat dianggap mempengaruhi atau bias pekerjaan mereka secara tidak tepat. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita mengusulkan reviewer saja ke sebuah jurnal itu, kita harus mengatakan bahwa tidak ada konflik of interest. Gitu. Ya, semua sumber dukungan keuangan untuk pelaksanaan penelitian dan atau penulisan artikel itu harus diungkapkan ya, bahwa artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Universitas Widya Husada Semarang dengan grant nomor sekian tahun sekian, itu harus disampaikan. Jika sumber pendanaan tidak memiliki keterlibatan, maka ini juga harus dinyatakan. Bahkan ketika sumber dananya itu, pemberi dananya itu juga yang penting ngasih gitu kan, dan dia tidak memiliki keterlibatan dalam penuh dalam penghasilan sebuah paper, itu juga harus dinyatakan. Gitu. Nah, harus diungkapkan termasuk pekerjaan, konsultan, kepemilikan saham, honorarium, kesaksian ahli berbayar, aplikasi pendaftaran paten, dan hibah pendanaan. Itu harus disampaikan bahwa setidaknya kita mengatakan bahwa kami memiliki konflik interest terhadap ini atau kami tidak memiliki konflik interest, itu harus dinyatakan. Nah, potensi untuk konflik kepentingan harus diungkapkan pada tahap sedini mungkin. Di awal pada saat kita submission, bahwa kita tentukan bahwa artikel ini memiliki konflik dengan siapa, atau sama sekali tidak memiliki konflik kepentingan, itu harus jelas. Tidak hanya konfliknya yang dituliskan, tidak konflik, itu juga harus dijelaskan bahwa tidak ada konflik interest terhadap paper ini, itu juga harus dijelaskan. Berikutnya lagi adalah case of fundamental error di post publication, setelah artikel itu dipublikasikan. Ketika seorang penulis menemukan kesalahan atau ketidakakuratan yang signifikan dalam karya mereka yang diterbitkan, adalah kewajiban untuk segera memberi kepada editor jurnal atau penerbit dan bekerja sama dengan editor untuk menarik kembali atau memperbaiki makalah jika diperlukan. Nah, ini kan diajari artikel itu kalau sudah terbit ya sudah, nggak boleh diapa-apakan, itu kan. Padahal etik publikasi itu mengatakan bahwa ketika kita sadar publikasikan itu bermasalah atau ada kesalahan, kita harus segera memberitahu kepada editor bahwa itu salah dan ini yang benar untuk dikoreksi. Itu boleh, malah bagus gitu. Nah, yang kedua, bahkan ketika editor atau penerbit itu mengetahui dari pihak ketiga satu karya yang diterbitkan itu mengandung kesalahan, maka penulis berkewajiban untuk bekerjasama dengan editor, termasuk memberikan bukti kepada editor jika diminta. Jadi kalau ada laporan, misalnya saya menemukan ada yang salah dari papernya Pak Irawan di jurnal X, maka jurnal X itu akan menghubungi Pak Irawan, dan Pak Irawan harus bersedia memberikan kesaksian atau bukti kepada editor bahwa oh ini yang benar, ini yang benar, ini, itu boleh. Jadi ini adalah etika publikasi post publication. Lalu image integrity, berikutnya lagi, tidak dapat diterima untuk meningkatkan, mengaburkan, ya, memindahkan, menghapus atau memperkenalkan fitur tertentu dalam satu gambar. Jadi mengubah gambar itu nggak boleh, ya. Penyesuaian kecerahan, kontras atau keseimbangan warna dapat diterima, dan jika selama tidak mengaburkan atau menghilangkan informasi apapun yang ada dalam aslinya, itu boleh. Tetapi kalau mengubah atau mengimprove atau menghapus atau menambahkan fitur tertentu di dalam sebuah gambar yang itu bisa mengubah diskusi dalam sebuah riset, itu tidak boleh. Memanipulasi gambar untuk meningkatkan kejelasan dapat diterima, tetapi manipulasi untuk tujuan lain dapat dilihat sebagai penyalahgunaan etika ilmiah. Kalau hanya mengubah kecerahannya dan seterusnya itu boleh, tetapi kalau kemudian mengubahnya sampai kemudian
tujuannya berubah, itu adalah penyalahgunaan dari etika ilmiah. Penulis harus mematuhi kebijakan khusus apapun untuk gambar atau grafik yang diterapkan oleh jurnal, misalnya menyediakan gambar asli sebagai pelengkap artikel atau menyimpannya di tempat penyimpanan yang sesuai. Jadi kita, aslinya itu ini loh gitu. Nah, kemudian yang diterbitkan di paper itu yang sudah diberikan kode-kode, tetapi aslinya itu ada, itu harus bertanggung jawab. Lalu berikutnya lagi, yang terakhir adalah tentang clinical trial transparansi. Saya mengambil dari Elsevier. Elsevier itu mendukung transparansi uji klinik. Dan untuk jurnal lain, penulis diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan standar industri terbaik dalam pendaftaran dan presentasi uji klinis, misalnya pedoman konsort, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam kebijakan jurnal yang dituju. Jadi kita lihat sebelum kita submit artikel ke sebuah jurnal itu, kita harus lihat di dalamnya aturan-aturan main terhadap publication etik itu harus diberikan pertama. Nah, berikutnya lagi, segera setelah artikel diterbitkan itu silakan Bapak Ibu untuk berbagi, mempromosikan artikelnya melalui media sosial dan seterusnya, itu untuk meningkatkan visibilitas artikel Bapak Ibu semuanya. Jadi membawa penelitian dan pencapaian seseorang ke perhatian audiens yang lebih luas juga membuat peneliti itu lebih terlihat ya. Jadi silakan Bapak Ibu, ketika sudah artikelnya terbit, silakan share aja lewat WhatsApp, lewat Akademia Edu, macam-macam lah. Tinggal kita lihat itu open access atau tidak. Kalau tidak open access, berarti hanya judul sama abstraknya saja, tetapi kalau open access boleh diupload PDF-nya. Nah, ini juga membantu peneliti untuk mendapatkan lebih banyak kutipan ya Bapak Ibu semuanya, dan menumbuh kembangkan reputasi yang lebih kuat. Nah, untuk meningkatkan dampak artikel panjenengan, cara-cara berikut itu disarankan. Misalnya kutip artikel tentang pekerjaan masa depan terkait secara fair. Jadi kita bisa sih sebenarnya mengutip artikel kita sebelumnya dengan cara yang fair seperti yang kita sajikan kemarin ya. Jadi nulisnya bukan menurut Muji atau menurut Irawan, tetapi ditulis berdasarkan riset kami sebelumnya, lalu kutip di situ boleh. Tunjukkan bahwa penelitian Anda sedang berlangsung dan berkesinambungan, dan bahwa artikel Anda saat ini mempengaruhi penelitian di masa depan. Itu cara-cara yang baik, yang fair dalam mensitasi. Bagikan data, silakan menggunakan data in brief atau menggunakan scientific data, atau datanya dibagikan ke siapapun. Itu juga akan meningkatkan citasi kita. Ada beberapa bukti bahwa berbagi data itu dapat meningkatkan kutipan, ya kita setuju itu. Pertimbangkan untuk memposting di situs web berbagi data seperti Flightshare atau SlideShare, atau kontribusi ke Wikipedia dan menyediakan tautan ke kontribusi yang diterbitkan, itu silakan ya. Misalnya kita menulis di Wikipedia tentang kandang tikus atau kandang mencit untuk penelitian, lalu silakan ketika diketik lalu kita akan mengarahkan kepada artikel kita. Lalu presentasikan pekerjaan Anda itu di konferensi, misalnya diundang sebagai narasumber, itu harusnya yang dipresentasikan adalah hasil riset terkini, sehingga orang akan lihat, oh yang dipresentasikan Bu Ambar itu adalah hasil riset Bu Ambar terkini, dan itu akan diikuti. Ya, meskipun presentasi dalam sebuah konferensi tidak diikuti orang lain, ini akan membuat penelitian lebih terlihat dari komunitas akademik. Dia akan cari slide-nya itu didasarkan pada paper-paper terkini, dan dia akan cari dan akan ikuti dan mensitasi. Nah, ini gunakan media sosial, berikan tautan makalah di media sosial, misalnya Facebook, Twitter, promosikan secara aktif, diskusi dengan peneliti lain, lalu atau buat blog atau situs web yang didedikasikan untuk penelitian, itu juga boleh. Setidaknya kita bisa punya research guide misalnya. Ya, ini saya contohkan, yang pertama itu adalah open access, maka saya upload PDF-nya. Lumayan ini, banyak yang membaca berapa dan sebagainya, yang bersitasi berapa, itu terlihat. Yang kedua, ketika ini adalah jurnal bukan open access, maka yang diunggah adalah judul sama abstraknya saja, dan dia akan, kalau ada orang lain yang meminta, dia akan hubungi kita dan kita akan berikan, seperti contoh kemarin itu. Jadi silakan segera setelah artikel itu terbit, itu menjadi public domain dan kita boleh untuk mempromosikan. Saya pikir itu Pak Irawan ya, sekedar pengantar diskusi tentang publication etik, mudah-mudahan menarik. Ya, baik, terima kasih Prof. Muji.